kita The Hakims Aviary. Hai, assalamualaikum guys. Aviary masih terus berproses untuk memberikan progres, walau kadang dihujani protes dari netizen tercinta. Banyak pertanyaan dan keraguan akan perkembangan Aviary ke depannya seperti apa. Banyak yang ketakutan dan kekhawatiran lari dari konsep awal. Oke guys, saatnya gue menjawab beberapa komen yang masuk ke meja redaksi. Bahkan ke meja redaksi tetangga ke BDB Channel juga. Wadaw, oke, ini dia guys. Dari Prasetyo Nugroho, nggak sabar nunggu kolam leleknya jadi. Mudah-mudahan panennya nanti banyak. Dan juga dari Tamin Doyok Sugali, nggak sabar nungguin pemancingan lele jadi. Usul bagus tuh, gue isi lele juga ya. Oke juga kok, emang kenapa dengan lele? Kita bikin pecel lele ya. Ini nyindir apa nyindir sih sebetulnya? Tunggu perkembangannya ya guys. Oke lanjut. Dari Draw Quester, kebesaran di kolamnya mending dibikin kayak sungai aja. Space buat pohon lebih penting buat burung, kecuali mau buat ternak lele. Lele jadi idola ini. Oke. Coba ya, nanti kita bahas. Dari Hataka, waduh bisa-bisa itu kolam dijadiin buat wahana berenang. Gede banget. Iya emang, gede banget emang. Berenang, yuk bareng. Dari Akbar Prihandono, kalau menurut pendapat saya sih kalau kolamnya dibesarkan jadi hilang konsep awalnya Aviary Sekedar pendapat aja, jangan terlalu besar karena untuk burung-burung yang banyak aktivitas di darat juga mohon maaf ya. Oke, burung perlu di darat, perlu di pohon, betul, perlu air, betul. Kolamnya juga kan belum jadi guys. Nanti di kolamnya juga mau pakai tanaman-tanaman juga. Oke, tunggu ya. Lanjut yuk. Dari Berry aja. Awal buat ceritanya selalu tentang tanaman, hutan dan lain-lain. Tapi setelah makin kesini ceritanya malah berubah tentang air, kolam dan lain-lain. Mungkin akibat kebanyakan oknum, oh my god, kebanyakan oknum yang ikut memberikan masukan. Jadi arahnya sudah agak berliku-liku. Waduh oknum, guys itu para ahli loh, para ahli di bidangnya. Dan air itu juga sumber kehidupan. Dan gue bahas tentang kolam ini. Oke, pada kecewa. Tenang, gue bahas bentar lagi. Lanjut dulu ya, gue baca lagi ya. Dari Den Arya, mantap konsep Aviary berubah-ubah. Mungkin akhirnya jadi Aviary Taman Burung. Emangnya bukan? Emang apa saja dan taman? Aduh, takut salah jawab. Oke, lihat nanti ya. Aviary, emang Aviary buat burung kan? Buat burung, taman bermain buat burung kan? Burung bermain dan berkicau dan terus berkembang biak kan? Gimana sih gue? Lanjut dulu ya. Dari Irfan Oktaviansyah, banyak nonton tentang Aviary ini doang, kayaknya kolam segede gitu. Biasanya daratan plus pohon yang banyak. Ini malah kolam yang gede. Sebetulnya sih kolamnya gede betul. Tapi alhamdulillah lahannya pun gede guys. Lahannya juga gede dan masih banyak lahan yang bisa gue tanemin pohon. Sumpah deh, gue pilih juga deh di antara lu semuanya untuk datang langsung, mau nggak? Oke? Dari Rofik Maulana, sedang menunggu pendapat Om Bowo BDB Channel tentang perkembangan taman bermain The Hakims ini. Ya iyalah, sekarang kan belum jadi, gue jadi arena bermain aja buat anak-anak gue juga. Oke, Mas Bowo mau datang? Oke, gue datengin Mas Bowo. Tapi sebelum gue datengin Mas Bowo, gue intip nih komentar-komentar di channel BDB Channel Indonesia juga. Ih, hebat nih Aviary gue, ya Allah. Makasih ya guys ya. Coba kita intip komentar-komentar di channelnya Mas Bowo. Ini dia. Komentar di BDB Channel dari Bagus Bayu Bramanti. Waduh panjang nih. Bang tolong kasih tanggapan soal kolam yang ada di Aviary The Hakim. Banyak netizen yang gatal banget perkara itu. Kolamnya gede banget. Daratan habis sama kolam dan trek jalan manusia. Tersisa sedikit space aja untuk nanam pohon. Seketika konsep Aviary-nya nggak dapet sama sekali. Lebih tepat disebut Aviary di dalam kolam daripada kolam di dalam Aviary. Kolam yang tadinya cuma untuk pelengkap ekosistem malah jadi sebaliknya. Benar juga ya. Apa benar gitu ya? Oke, sabar. Gue datengin
idola kita semuanya Mas Bowo ke aviari. Tapi tunggu, ada komentar lainnya dari Devin Pratama. Om, gimana tanggapan sama kolam lele Irfan Hakim? Apa salahnya si lele ini, kasihan banget. Kira-kira lelenya akan bisa bertelur gak Om? Nonton The Hakims juga. Kalau lele itu bukan bertelur tapi berkumis. Dari Kurniawan Raharja. Mas Bowo gimana sih? Mas Bowo gimana sih? Mas Bowo kapan nengok ke aviarinya Irfan Hakim? Ditunggu Mas, biar Irfan Hakim tahu burung apa aja yang pas buat aviari ya Mas Irfan Hakim. Sehat selalu buat Mas Bowo dan kru. Oke, terima kasih Kurniawan. Asik betul, banyak banget ilmunya Mas Bowo. Aduh, guru gue, suhu gue itu mah. Dan selanjutnya dari Andika R. Tanto. Assalamualaikum Mas Bowo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana sih suara Mas Bowo? Itu temenmu Irfan Hakim gak ditemenin bikin aviarinya. Dia tersesat. Itu timnya nggak ada yang memahami burung kicau. Ya kan masing-masing orang punya keahliannya, tapi kita berkomunikasi bro. Mulai dari kawat kegedean, iya itu gue udah dari awal udah ragu sebetulnya, tapi kan sekarang udah ada perkembangannya, nanti tungguin ya. Terus pohon kedikitan, ya kan belum ditanam. Kolam kegedean, ya juga sih, tapi kan belum jadi seluruhnya. Bimbinglah dia, jangan didemin, kasihan. Thank you ya Andika. Aku tersesat dan tak tahu. Gimana sih lagunya? Oke, dan selanjutnya langsung aja kita ngobrol dengan Mas Bowo yang langsung gue undang ke Aviari The Hakims. Guys, mudah-mudahan semua pertanyaan lo terjawab dengan jawaban-jawaban dan juga pembahasan gue bersama dengan Mas Bowo. Anyway, terima kasih ya. Terima kasih perhatiannya. Ini masih progres dan juga masih berproses. Mudah-mudahan gak banyak protes. Tapi gak apa-apa, protes adalah bentuk perhatiannya. Kita tunggu ya, Mas Bowo. Yuk, go. Hai, assalamualaikum guys. Ini baru Ujang. Banyak rezeki, banyak keberkahan. Salah satunya adalah datang Mas Bowo ke rumah gue, itu rezeki banget nih. Cari gali ilmu dari Mas Bowo. Mas katanya beneran kemarin. Aku baru tahu ternyata berapa minggu yang lalu kan aku tayangin tentang penggalian di lahan aviari aku. Ternyata emang pada kaget ya. Banyak yang nanya, maksudnya Om itu coba dong bilangin ke Irfan tuh kenapa banyak kolamnya, kata dia gitu kan. Saya kok belum kesini belum lihat update-nya. Oke, ya, jadi kan belum lihat kok banyak kolam. Saya kan kolam yang mana gitu. Ya. Karena disebutinnya kan banyak lubang di aviari. Setelah itu, jadi lubang di aviari terus ngomongin masalah air terjun. Nah itu yang bikin semuanya gitu. Jadi guys, kan gue udah dijelasin juga bahwa kolamnya itu cuma satu di tengah-tengah, memang agak sedikit besar. Kita berhayalnya itu adalah danau tengah hutan. Udah di set lah ya itu ya? Udah di set, udah gitu juga ada air terjunnya dan sungainya betul. Nah kalau yang pinggir-pinggirannya itu, orang nyangkanya itu adalah bikin jalur sungai. Bukan, itu adalah jalur ini nih tuh. Ini jalur yang dilubangin ini ditutup. Ini adalah buat treknya. Treknya tuh memang dikasih semen dan juga kasih coran. Satu supaya nggak kotor kaki kitanya, jadi tetap alami tapi nggak kotor, jadi nggak langsung tanah gitulah. Yang kedua di bawah ini bolong itu untuk resapan air. Jadi ketika hujan itu di sini kan suka becek. Nah kalau ini tinggal nanti di mana yang beceknya tinggal dilubangin, cerok masuk situ. Jadi di situ tempatnya. Jadi di sini tuh ada nah di bawah itu ada kosong. Salah, mungkin apa ya, teman-teman nggak tahu ngomongin masalah catwalk itu apa gitu. Catwalk itu jalan maksudnya. Catwalk. Ya treknya lah. Trek jalan. Jadi trek jalannya itu dari sini ke atas gitu guys ya. Nah ke sana terus udah gitu nanti ada belah sana, nyebrang ke sana, di situ ada air terjun, udah ada sungai, seberang sungai pakai batu-batu, turun lagi ada trek lagi nih, trek lagi ke situ, balik ke sini, gitu. Jadi treknya tuh muter seperti itu. Jadi alhamdulillah insya Allah jadi kolamnya ada, itu penting juga soalnya ya buat ya sungainya, apalagi buat mandi, buat minum dan lain-lain. Jadi si kolamnya juga nggak dalam-dalam banget. Jadi kolamnya tuh bentuknya tuh dari 0 cm, 5 cm, 10 cm sampai yang paling dalam di tengah tuh 1 meter ya, 1 meter. Itu pun nggak blast langsung kolam itu karena kita mau pakai tanaman-tanaman air, bahkan ada tanaman apa namanya ya. Coba nanti kita hunting pohonnya. Nah, jadi kita hunting pohonnya nih, jadi tahu nih
oh pohon ini. Betul. Berarti Nah, emang ada banyak gitu loh. sekarang kan baru tanam pohon. Iya. Kayak pohon pula gitu sebetulnya burung suka nggak sih? Suka, tapi kan kalau yang gede udah ada di situ. Berarti kita butuh yang perdu nih, yang kecil-kecil. Nah, iya bener. Kalau gitu kan dia nggak bisa nutup ini kan langsung tinggi kan daunnya juga. Yang penting banyak rantingnya. Ya, aku tadi nunjukin pohon apa? Aku bilang bunut. Bunut. Ya itu kan dia buat ini ya, dia buah kecil-kecil itu buah untuk dataran tinggi. Iya. Itu tanaman dataran tinggi. Coba kalau kita lihat di gunung, itu pasti mereka hidupnya di dataran tinggi. Itu bagus, itu makanan burung ya. Rencana di sini nih bunutnya boom. Jadi Ya. masuk itu udah ada pohon dulu, terus kayak pintu gerbang set gitu rencananya. Jadi yang perlu salam ada. Iya. Intinya sebenarnya lebih rimbun aja sebenarnya kalau memang nanti di bawahnya kan memang ada macam-macam juga tanaman buah. Kayak pohon pisang itu juga biarin. Oh nggak apa-apa itu? Ya nggak apa-apa lah. Jadi memang itu yang memang diharapkan dari teman-teman itu semua itu punya ada makan alaminya, ada ini yang bisa gitu. Iya. Murbei. Ya, murbei. Oke. Ya kalau terlepas dari tanaman-tanaman tinggi ini yang aslinya ini nanti ada yang perlu dipapas ditrim. sedikit. Iya. Karena dia Kenapa harus ditrim ini? Ya karena kan dia memang ada beberapa yang memang kalau masuk ya udah burung hilang. Oh, oke. Jadi jangan terlalu lebat juga ya. Terlalu lebat karena kita juga nggak bisa pantau juga kan burungnya kayak gimana, ini kan dengan ketinggian. Jadi kalau ada burung sakit atau burung apa kita masih bisa kontrol. Oh, jadi terpantau tuh jadi takutnya ada gesekan antar burungnya. Enggak lagi sakit apa kan burung itu tandanya kelihatan ketika dia lagi nggak enak, lagi diem, lagi wow. Walaupun kita seperti di alamnya, tapi kalau musim pancaroba kayak gini itu ngaruh juga. Oke. Berarti PR gue makin banyak nih Kak, karena tidak hanya melepaskan, ya udah membiarkan, tapi memantau satu demi satu. Ya kita kan harus tahu, memang ada kiper yang memang tahu kan, kasih makan itu berarti burung yang biasa makan di mana, turun nggak dia. Nah kalau nggak turun, nggak ada, nah itu patut dipertanyakan. Pasti kalau yang rawat pasti tahu, kalau kayak saya kan tahu nih, walaupun ratusan burung ada di situ, kalau makan dia turun, mana nih? Yang biasa ada, nggak ada kemana? Wah seru banget. Kalau nggak ada pohonnya, kalau nggak ada ini berarti cari ada bangkainya nggak gitu. Mudah-mudahan aku bisa se-expert Mas Bowo ya, maksudnya tahu detail. Biasa sih aku beberapa binatang aku detail, tapi di sini berarti harus ekstra lagi. Harus ekstra karena emang lihat kali ini makanya kita cari kan ini dengan ketinggian yang begini harus lebih ekstra lagi. Setiap masukin kita memang harus mengkarantina. Kalau jadi kayak burung itu setelah kita karantina kita pastikan kan dia sehat, baru dihabituasi, taruh sini. Namanya apa? Habituasi. Sebelum dilepas liarkan biasanya burung itu memang harus dihabituasi dulu. Oke. Nah ini rencananya ada beberapa burung dari koleksi Mas Bowo juga coba dihabituasi di sini juga ya. Nah itu, jadi emang nanti kan kita mau renovasi dulu. Itu kemarin juga burungnya rata-rata ya sepasangan kayak gitu. Kemarin ada musibah juga terus kebobolan. Nah nanti kita coba di sini, kita adaptasikan di sini, kita habituasi di sini ya. Iya. Coba. Insya Allah ini jadi mudah-mudahan ini kepercayaan dari BDB Channel untuk menitipkan beberapa ekor burung, beberapa pasang burung di sini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan bisa maksimal sesuai dengan harapan ya. Iya. By the way, Pak, pada banyak yang nggak sabaran nih kapan selesai. Memang namanya juga proses gini memang lama ya. Lama, saya juga lama, dulunya juga lama, nggak bisa langsung break gitu loh. Makanya apalagi ini proses tanam gitu-gitu tuh, tunggu tanamannya juga aman gitu ya, baru burung lepas. Kalau belum mah jadi nggak jadi. Iya, minimal kayak gini nih burung nggak boleh, kita nggak boleh ini sudah selesai dulu, selesai. Itu pun harus dikondisikan tuh. Dia matokin itu sama tali. Ini apa nih? Ini tali. Oh iya. Jadi burung itu emang harus dikondisikan semua, nggak bisa main lepas. Terus memang nanti ini pun jadi kita nggak bisa serta-merta ngelepasin berapa puluh berapa ratus, nggak bisa. Trial and error dulu, jadi lepaskan sedikit atau kalau udah oke baru semuanya? Ya nggak bisa banyak semuanya. Tetap sedikit. Sedikit itu ya kita minimal sekarang ini apa nih jadwalnya, ada berapa pasang yang sudah siap untuk dirilis gitu. Oke. Jadi nanti kita semua berdasarkan perhitungan ya. Jadi memang teman-teman juga ini
harus sesuai dengan ini Iya, juga iya, kan. iya, iya. Nah, sini kan akan ada unggas air juga. Unggas air juga misal Contoh nih unggas air apa? contoh misal ya belibis misal angsa. Angsa nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, libis nggak apa-apa. Asal jangan kayak yang kemarin kita lihat di Pulau Rambut, kayak pecuk padi, kayak Itu nggak dong, itu jangan, itu bau. Makanannya ikan. Flamingo. Minggu sama, makanan ikan. Oh iya. Bau. Kalau Tapi ayam-ayaman keluarga Phasianidae Pisan boleh pisan. apalagi pisan. Nggak boleh. Iya. Ya. Pisan kan? Golden pisan itu kan yang mau saya aja sembidan kemarin lepasin yang sembidannya itu yang Gimana sekarang? udah di saya itu karena saking keselnya ngerusak pohon pisang segala macam digali Katanya mau semua kesini. digali. Ya kan nggak bisa dimasukin. Iya juga sih. Iya makanya mau tas ini Oh, nggak bisa itu. nggak bisa. Makanya kemarin aduh masa ke sini sama juga cari penyakit. Digali. Waduh. Oh dia ngegali. Iya, habis digali sama dia. Nah, kalau dia tuh musim berbiak, galak gitu. Oh. Kemarin tuh udah mau nelor dia, makanya saya ungsikan ke teman gitu. Ya. Pisannya gue udah siapin beberapa ekor lagi. Kalau pisan itu satu nanti dia akan ngejar tuh kalau dia lagi musim birahi, dia lagi birahi ngejar, Ngejar apa? ngejar burung. Ngejar burung. Dan kalau makan dia santai nih. Dia matok. Makanya kemarin ini udah bilang karena habis dipatokin. Kalau makan kan burung-burung apalagi yang jinak. Satu burung jinak itu burung nggak punya rasa Ya. waspada gitu loh. Dia dipikirnya santai slow makan bareng tiba-tiba tok punggungnya mati. Ya ampun. Jadi pisan nggak jadi. Tapi angsa boleh? Angsa boleh. Angsa tapi cukup sepasang. Iya, gitu. sepasang. Black Swan apa itu kan. Iya. lebih- Makanannya kan dia bukan ikan kan sebenarnya. Iya. Yang makanan ini kan jangan tuh. Ya guys, ada beberapa nggak bisa jadi. Ya, Tapi ya, nanti ya, ya. sayang di ininya ketika udah tapi dipantau aja maksudnya ketika dia udah mulai nakal tarik. Ya, Kita nanam itu sayang loh, lama loh. Nanam pohon kan lama. Iya, Tiba-tiba bener. ada apalagi ini kan ada azan ya. Iya, ya udah. Ini ada nanti ada tumbuhan-tumbuhan air kan. Iya betul. Sosorin sama dia habis. Guys, ini pentingnya ngobrol sama ahli gini. Oke, kalau gitu guys, thank you Mas Bowo ya, udah azan asar juga. Ini cuma bagi ini aja ya. Apa biar nggak penasaran Betul, semua. Biar nggak penasaran semua bahwa ini aman. Jadi Aman. ini tayangan ini juga akan dipercepat supaya tidak bikin kisruh. Nah, Oke. itu. Oke. Yaudah, oke, sip. Kalau begitu guys, thank you ya. Thank you Mas Bowo. Yuk sama-sama. Bye, Assalamualaikum. Ya. Giveaway kita minggu ini di Hakims bersama dengan Tres Aquatic. Ada 4 ekor Silver Albino Arowana ukuran 1 jari. Ini luar biasa, ini benar-benar bisa dipelihara oleh siapapun dan bisa besar. Dan juga ada 1 Super Red Arowana. Ada ukurannya 20 cm up. Caranya gampang sekali. Ayo subscribe dong di Hakim channelnya, di Hakim Story, di Hakim Sofiari, dan juga di Hakim Junior. Dan harus follow Tres.Aquatics. Harus ya, Tres.Aquatics. Kemudian kamu komentar di beberapa video yang ada di 4 channel gue. Jangan lupa cantumkan juga alamat IG-nya ya. Dan juga harus rajin-rajin cek DM-nya, karena kita men-DM kamu semua lewat The Hakims Official ya, supaya komunikasinya lancar. Mudah-mudahan kamu yang mendapatkan Arowana. Oke, minggu depan ya.